لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, inayah dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nafas, jatah umur dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi di dunia ini. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Fajar. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu hadis yang mana hadis tersebut berkaitan dengan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, atau bisa disebutkan juga kewajiban muslim untuk muslim yang lainnya itu apa saja. Nah, mungkin di sini saya akan membacakan atau membahas mengenai hadis tersebut, di mana mungkin kawan-kawan sudah lumrah mendengarkan mengenai hadis ini. Saya akan membacakan hadis tersebut, yang mana ini hadis ini dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Muslim, ya, oleh Muslim. Apabila untuk sanad lengkapnya adalah seperti ini. Haddatsana Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, wa Qutaibah dan Qutaibah, wa Ibnu Hujr dan Ibnu Hujr, qalu, mereka berkata, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, wa huwa Ibnu Ja'far, dan dia itu adalah Ibnu Ja'far, anil Ala, dari Ala, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hakun muslim, hak seorang muslim, alal muslim, atas muslim yang lainnya, sittun, ada 6. Jadi di sini hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, ya, muslim yang lainnya itu mempunyai hak, atau mungkin bisa disebutkan bahwasanya kita mempunyai kewajiban atas muslim yang lainnya. Ya, muslim yang satu mempunyai kewajiban atas muslim yang lainnya, dan muslim yang lainnya itu mempunyai hak dari muslim yang lainnya. Apa saja hak seorang muslim itu? Kila, dikatakan oleh sahabat berkata, mahunna ya Rasulullah, apakah hal tersebut ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan mereka, dengannya, fasallim, maka ucapkanlah salam, ya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila mereka mengundangmu, maka datangilah undangan mereka. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila mereka meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallah, dan apabila dia bersin dan menyebut memuji nama Allah, fasammithu, maka jawablah doa dia. Wa idza marido, dan apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Wa idza mata, dan apabila dia mati, fattabi'hu, maka antarkanlah jenazahnya. Di sini kita dapat mengambil suatu hal yang urgent, ya, di mana muslim, kita selaku muslim yang menyandang predikat sebagai seorang muslim dan mempunyai agama yang paripurna, yaitu agama Islam, mempunyai hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Di antara hak-hak itu yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, yaitu ada 6. Yang pertama, kita urai ya satu-satu. Yang pertama, apabila bertemu dengan yang lainnya, ini
maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam apabila bertemu dengan yang satu dengan yang lainnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan apabila orang yang berjalan melewati orang yang duduk, maka yang berjalan harus mengucapkan salam kepada yang duduk. Apabila yang berkendara melewati orang yang jalan kaki, maka ucapkanlah. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari sudut pandang psikologi bahwasanya ketika seseorang mengucapkan salam pada orang yang lain itu akan menimbulkan efek kebahagiaan atau rasa bahwasanya antara yang satu dengan yang lainnya itu rasa saling menghargai dan saling memiliki. Lain halnya ketika misalkan kita berpapasan bertemu dengan seseorang ya, padahal dia muslim, akan tetapi tidak mengucapkan salam, bahkan tidak menyapa sama sekali, itu akan rasanya itu akan tidak mempunyai rasa memiliki dan merasa diacuhkan. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW di sini memerintahkan untuk sesama muslim agar saling sapa gitu ya, agar saling sapa. Supaya apa? Dari saling sapa tersebut akan terjalin komunikasi, akan terjalin chemistry antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dahsyatnya Rasulullah SAW ketika membicarakan terkait hal-hal yang mendasar, ya, hal tersebut akan berimpact kepada kejiwaan. Apabila kita disapa oleh orang, tentu kita akan merasa bahagia, bukan? Kita akan merasa senang, kita akan merasa bahwasanya kita diakui gitu, bahwa ada gitu di kita. Nah, Rasulullah sampai memikirkan hal tersebut. Nah, itu hak yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka datangilah dia. Ya. Nah, di sini juga terdapat pesan yang apabila kita renungkan dan kita cermati bersama, ya, ada nuansa psikologi yang sangat kental. yakni bayangkan ketika kita mengundang seseorang, ya, dan seseorang itu datang kepada kita, ya, maka kebahagiaan itu akan muncul, ya. Bahkan ada satu kasus, ya, mungkin ini terjadi di luar negeri, walaupun itu kasusnya adalah perayaan ulang tahun gitu ya, ulang tahun. Nah, si anak ini mengundang teman-temannya untuk hadir di perayaan tersebut, pesta tersebut. Namun tak ada teman-temannya satupun yang hadir. Nah, itu bagaimana? Kita bisa merasakan bahwasanya kita akan merasakan sakit hati apabila kita mengundang dan tidak ada satupun yang hadir. Nah, di dalam Islam ini dibahas, ya, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang fundamental ini, walaupun kita merasa hal ini sedikit dianggap remeh-temeh, tapi hal tersebut tidak dianggap remeh-temeh oleh Islam, ya. Karena apa? Karena apabila diundang maka datanglah, ya. Di situ akan terjalin nuansa kebersamaan, ya, rasa memiliki, rasa empati dan lain sebagainya gitu ya, bahwasanya kita menghargai kepada orang lain dan menganggap bahwasanya orang lain itu ada, ya. Jangan sampai ketika kita diundang dan kita tidak mau hadir di dalam undangan tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila kamu dimintai untuk menasihat, ya, dimintai nasihat, maka nasihatilah, ya. Maka nasihatilah dia. Atau ketika kamu diminta untuk mendengarkan curhat, gitu ya, maka dengarkanlah. Jangan ketika orang lain ngomong, gitu ya, kita itu ikut ngomong. Maksudnya belum juga selesai, tapi kita ikut nimbrung. Ya, di sini Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghargai, cara tata krama kepada lawan bicara, ya, lawan bicara. Nah,
Apabila seseorang meminta kita untuk ngobrol, kita untuk berdiskusi, maka yang pertama-tama adalah dengarkanlah pendapat mereka, dengarkanlah apa yang mereka sampaikan. Lalu apa? Lalu ketika mereka sudah selesai dengan percakapan mereka dan kamu dipersilahkan dan kita dipersilahkan untuk berbicara, maka bicaralah. Maka bicaralah, jangan sampai ya kita membicarakan mereka di belakang mereka. Ya, hal tersebut sudah dijelaskan di sini. Ya. Nah, meminta nasihat, maka nasihatilah dengan nasihat-nasihat yang baik. Karena di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat, ya. Liman? Lillahi wa rasuli wa li a'immatil muslimin wal muslimat. Ya. Nasihat buat siapa? Lillah wa rasuli wali a'immatil muslimin dan muslimat, ya. Jadi agama ini penuh dengan nasihat, maka saling nasihatilah, maka di sana akan terjalin ikatan emosional yang sangat tinggi ketika kita memberikan tanggapan nasihat kepada yang lainnya. Jangan saling acuh, ya. Terlebih misalkan ada teman kita yang meminta pertolongan kepada kita, maka tolonglah dia. Jangan sampai kita mengacuhkan terhadap apa yang dimintai oleh teman kita. Bahkan untuk hal-hal yang sepele, jangan sampai kita mengabaikan terhadap hal tersebut. Ya, yang keempat, nasihat yang keempat dari Rasulullah SAW tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Dan apabila seseorang bersin, ya, di sini takjubnya Islam. Apabila seseorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib menjawab, ya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, ya. Di sini terjadi interaksi saling mendoakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satu mendoakan bahwasanya memuji kepada Allah, yang satunya lagi mendoakan bahwasanya semoga Allah merahmatimu. Nah, maka yang bersin tadi, ya, yang mengucapkan alhamdulillah, ketika sudah dijawab, maka menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk, wa yuslih balakum, dan membereskan segala urusanmu. Wah, ini interaksi yang sangat luar biasa, ya, ketika kita cermati di dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya nuansa-nuansa keislaman itu sangat luar biasa. Jangan sampai antara muslim satu dengan muslim yang lainnya itu saling cemooh, saling meledek, saling celah, saling hina. Tidak. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu saling menenangkan, saling memberikan nasihat, ya, saling sapa dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka layadlah dia atau tengoklah dia. Ya, ini merupakan salah satu simbol Islam, itu adalah saling antara muslim yang satu dengan yang muslim yang lainnya itu saling mengenal, ya. Kalbunnya marsus, ya, seperti susunan bangunan yang tersusun rapi, atau kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, gitu, ya. Apabila yang satu merasakan sakit, maka yang satunya lagi merasakannya juga. Jangan sampai orang lain sakit dan kita tidak merasakan sakitnya itu, ya. Nah, mungkin kita juga sudah mengetahui bahwasanya sebagian besar, ya, 50%, kalau kata Ibnu Sina 50%, ya, kegelisahan itu yang akan menimbulkan rasa sakit. Coba kita bayangkan apabila kawan-kawan kita, teman-teman kita yang sakit, terlebih yang sakitnya parah, gitu, ya, dan tidak ada yang menengoknya sama sekali satu orang pun, apa yang akan dirasakan? Gelisah. Nah, dia akan merasakan khawatir. Kenapa gak ada satupun yang melayatku atau menengokku? Gitu, ya. Pasti akan merasakan bahwasanya ketidakberdayaan. Nah, dan kita tahu bahwasanya
kondisi mental kita ketika sakit itu sangat down. Dan apabila mental kita down, pikiran kita akan down juga gitu ya. Pikiran kita akan down. Lain halnya ketika mungkin ada seseorang, kerabat, sahabat, dan teman dekat gitu yang menengok kepada kita, mendoakan kita, itu setidaknya akan meningkatkan imun spiritual dan juga pemikiran yang negatif menjadi positif ya. Bahwasanya ketika melamun ke sana kemari dan lain sebagainya, ketika ada yang menengok itu termotivasi kembali. Nah, ini luar biasanya di dalam Islam sampai hal yang seperti itu diatur ya. Apabila ada yang sakit maka tengoklah, apabila meminta nasihat maka nasihatilah. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia sakit maka antarkanlah atau ikutilah jenazahnya itu sampai ke liang lahat. Nah, mengikuti atau mengurus jenazah itu merupakan fardu kifayah ya. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila mungkin ada seseorang yang sudah melakukannya itu menjadi tidak apa-apa misalkan kita tidak mengikutinya. Nah, akan tetapi ini merupakan perbuatan yang ihsan. Apabila ada keluarga kerabat kita yang meninggal, maka sholatkanlah, mandikanlah, dan juga ikuti jenazahnya sampai ke liang lahat. Itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, dan kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nah, mungkin itu kawan-kawan pembahasan dari membahas mengenai hadis gitu ya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadikan kita sadar bahwasanya sebagai seorang muslim itu kita mempunyai hak-hak yang perlu dipenuhi dan juga kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan ya. Dimana Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu itu selalu ada landasannya, selalu ada impact yang baik untuk kita dan juga mungkin untuk orang lain ya. Dan yang mudah-mudahan dari kajian yang atau pembahasan yang telah disampaikan itu ada guna dan manfaatnya. Semoga kawan-kawan mendapatkan ilmu yang baru dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekeliruan dalam pengucapan dan penjelasannya ya. Mungkin akan dijelaskan oleh ahlinya yang lebih ahli gitu. Aku qouli hadza, tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.